depan dong nih. Kalau di depan itu ilmunya itu tuh ada masalah. Maju. Ini semuanya lo. Bang ini dulu. Arah betul ya. Pojok lah. Lah gua ngalangin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim ala Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Semoga sehatnya kita membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Baik berkah buat keluarga kita masing-masing dan juga tentunya keberkahan buat masa depan kita masing-masing. Amin. Kita mulai untuk hari ini atau siang ini dengan kita membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Wabil khusus untuk yang muslim baca Al-Fatihah ya. Pertama, supaya oleh Allah dikuatkan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu diberi hidayah sehingga ketika menampaki hidup itu selalu mendapat maunah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Yang tugas hari ini udah siap belum? Siapin mas? Alif mau pakai ini? Zidan siapa? Ya, Ilham. Ilham nanti Ilham. Nanti. Ini mas siapa? Hah? Oh ya, ya. Masa Aji, Zidan, Muhammad Ilham, Aji. Mandi belum? Ya.
Kira siapa? Kira iya. Pas gue lah bukan Kepala lu ngalangin Ki. Di depannya. Sama aja sih. biarin biar kelihatan ganteng aja gitu jangan lu mau baca absen biarin biarin sini aja bisa yang online ya absen dulu Sambil menunggu dimulai ya. Itu kan udah di share ya PDF-nya kan? Dibaca nggak di rumah? Dibuka doang ya? Nggak dibaca. Baru 5 meter Ya Pak. Apa mas? di kota. Kemarin cuma ada kota. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pembangunan yang baik. Di sini ada saya Mas Haji dan rekan saya ada Saya Muhammad Jida. saya Muhammad Ilham. Dan saya Jodha Putra. Di sini
Secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata bentuk berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai atau tingkah laku atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral dan etika yaitu dalam etika. Untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal, pikiran atau rasio. Sedangkan dalam moral dan susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat adat istiadat. Dan ada beberapa contoh akhlak yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Tuhan, manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan dan nafsu, sehingga sudah seharusnya jika memiliki akhlak yang baik terhadap Tuhan. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Tuhan, niscaya kamu dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Tuhan benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun kewajiban manusia terhadap Tuhan pada garis besarnya ada dua, yaitu mentauhidkannya dan beribadah padanya. Dua hal ini juga menjadikan kewajiban manusia pada Tuhan. Yang kedua ada akhlak sebagai orang tua. Tentu anak menjadi amanah yang disediakan oleh Tuhan kepada orang tuanya. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah memberi nama yang baik, menyembelih hewan akikah hari ke-7 dari kelahirannya, menggitanya, memberi kasih sayang, memberi nafkah, memberikan pendidikan terutama yang berhubungan dengan agama dan menikahinya dengan pasangan yang baik setelah dewasa. Yang ketiga adalah terhadap sesama manusia. Di Islam itu mengajarkan agar manusia itu selalu ketika baik terhadap tetangganya atau sesamanya. Bukan hanya saja di tetangganya saja, ada juga tambahan seperti kayak teman-teman kampus ini sekitarnya kan. Nah itu termasuk sifat akhlak yang baik. Dan ada juga yang selanjutnya itu bukanlah orang yang beriman yang ia sendiri kenyataan sedangkan tetangganya di sebelahnya kelaparan. Ya maksud dari pengertian itu kita tuh saling membagi, karena saling membagi itu termasuk akhlak yang baik. Dari ketiganya tentu kita harus lakukan dengan baik mengenai akhlak terhadap Tuhan maupun ke sesama manusia. Contoh akhlak terpuji terhadap diri sendiri selain akhlak kepada Tuhan dan terhadap sesama manusia. Tak lupa akhlak terhadap diri sendiri yang artinya menjaga sifat jasmani dan rohani semakin lebih baik tiap waktunya dengan cara memelihara kesucian dan kerohanian, kehormatan diri, berdoa kepada Tuhan, sabar dengan ketentuan Tuhan, tawakal kepada Tuhan, rendah hati. Dan ada juga tambahannya, akhlak itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama lahir dan batin. Apa maksudnya lahir dan batin ini? Yang lahir itu adalah sesuatu akhlak yang dapat dipandang dengan manusia, sedangkan batin hanya dapat dipandang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya akhlak lahir itu apa? Contohnya gini, kita senyum, orang lainnya senyum, itu termasuk akhlak. Itu yang dapat dilihat oleh manusia dan orang-orang sekitarnya. Sedangkan batin ini yang dapat dilihat oleh langsung oleh Tuhan. Jadi contohnya, jadi kalau misalkan manusia itu bisa dibilang berakhlak ketika sudah keduanya, gitu. Karena banyak manusia itu munafik, gitu. Banyak manusia itu munafik. Karena apa? Mereka senyum, dalam hatinya ngedumel. Contohnya ada hal lain, misalkan di depan umum dia saling sama orang tua, nyampe rumah bentak-bentak. Nah, itulah perlu batin di dalam akhlak. Begitu. Sekian. Terima kasih. Ya. Kemudian dari kami ada yang ingin bertanya atau yang ingin ditanyakan?
Ada yang mau nanggapi mungkin? Atau mau ditambahkan dulu, Mas Esa ya? Atau mau menyampaikan dulu kan tadi yang dibahas tentang akhlak ya? Ada yang mau tambahkan mungkin? Maaf, saya lupa ya. Yang non muslim siapa sih? Roberto. Nggak ada. Kayaknya lebih dari 3 dari kemarin tuh. Satu. Itu dekat satu. Oh. Gue nggak ada cowok. Sisanya online kok. Hah? Itu. Nah, siapa nama lupa? Dimas. Andre Pak. Andre Pak. Andre. Ada Joseph ya. Joseph itu dia yang awal-awal masuk itu di sini duduknya nih. Iya dong. Nggak masuk ya? Enggak, dia masuknya waktu hari itu doang, selain itu udah gak pernah masuk lagi. Ada apa Mas Ragil? Oh, nggak masuk. Nggak bercanda. Udah mandi Kalau serius banget gitu. Pak, nanya Pak. Oke, siapa yang mau menanggapi atau mau ini? Silakan. Ya kan. Siapa mau nanya? Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Tadi kan ada akhlak kepada Tuhan, terhadap Tuhan. Terus ada akhlak sesama manusia. Gimana sih cara efektif lah istilahnya untuk membedakan akhlak kita terhadap Tuhan juga akhlak kita kepada Tuhan sama akhlak kita kepada sama manusia. Jadi contohnya itu istilahnya gini. Ketika kita di agama Islam, ketika kita beribadah, pakaian kita terus kenapa sih lebih rapi ketika ketemu sama manusia gitu. Terus ketika kita beribadah, kadang kita cuman yang penting nutup aurat doang. Kadang manusia kebanyakan yang berpikir seperti itu. Gimana sih caranya membedakan itu? Terima kasih. Maaf, boleh saya jawab langsungnya. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sesuai dengan pengertian saya tadi. Alat yang dibagi dua itu maksudnya lahir dan batin. Ini pas banget gitu. Jadi lahir itu maksudnya lahir itu kan kepada manusia, sedangkan batin itu kepada Tuhan. Nah jadi kalau cara membedakannya begini. Tadi saya bilang kebanyakan manusia itu munafik. Mereka itu lebih suka terlihat baik, terlihat bagus terhadap sesamanya, tetapi kepada Tuhannya tidak, ya kan? Nah jadi contohnya kayak senyum, gitu. Ini termasuk akhlak yang baik kepada manusia. Dan bedanya dengan Tuhan itu hatinya, gitu. Jadi kita harus membedakan mana hal yang baik kepada Tuhan, mana juga kepada manusia. Meskipun dia berbuat baik kepada saya, belum tentu dia hatinya baik kepada tulus untuk Allah, untuk Tuhan kan. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau untuk membedakan sih kurang maksudnya kurang bisa dijelaskan karena itu kan hanya Allah yang tahu, bukan saya, bukan kita juga. Terima kasih. Pasti semuanya ketika ada kita bertanya nih, nggak mesti jawabannya itu kita puas ya. Ini kan bebas. Maksudnya ya bebas itu kita berekspresi. Silakan dijawab dengan ini kan dialog ya, diskusi. Tapi selayaknya kalau bisa kasih kasih sehingga kita punya dalil meskipun dikit gitu ya. Oh, dalilnya dikit gitu. Dikit aja. Karena ini kan bukan sekolah Islam. Dikit-dikit aja. Meskipun kita nggak semuanya memahami, setidaknya dasar akhlak, dasar bergaul.
Kalau bisa ada dalilnya gitu. Memang ngomongnya itu dalilnya di mana? Kadang orang kan sok-sok pengen tahu dalil. Tapi kalau kita suguhkan dengan dalil sesungguhnya kadang juga nggak ngerti juga. Jadi sekedar ada dalilnya. Meskipun nanti ketika dicocokkan pasti nggak sama ini. Satu tafsir aja, satu ayat, ketika yang menafsirkan itu beda orang, beda juga. Tapi ayat itu atau dalil atau hadis itu pasti benar adanya. Yang salah beda tafsir. Ya kan ya? Sekarang sholat misalnya, kita kan insya Allah pada rajin sholat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Kata siapa? Nggak harus, gitu kan ya? Kan boleh kita nggak menghadap kiblat. Boleh nggak? Boleh dalam perjalanan, dalam keadaan sakit. Terus kita bilang ngomongnya terserah yang di atas. Emang yang di atas itu siapa? Allah, Tuhan. Emang Tuhan selalu di atas ya? Halo? Terserah yang di atas deh. Sekali lagi, yang di atas itu siapa? Emang Tuhan selalu di atas? Kalau Tuhan selalu di atas, kenapa sholatnya di bawah? Nyembahnya di bawah? Ya kan? Udah enggak? Karena Allah itu luas. Allah itu luas. Tuhan itu luas sih. Tuhan itu luas. Kemarin kita bahas. Kamu bilang Tuhan itu wujud. Ada. Wujudnya atau adanya seperti apa? Apakah saya seperti melihat Mas Hasan ini? Enggak juga. Ya kan ya? Kita ini kan pandangan mata itu dibatasi, terlalu kecil kita nggak bisa melihat. Terlalu besar, luas, nggak bisa juga kita melihat. Ya kan ya? Tapi ada rasa, ada ciptaannya. Contoh, hari ini sakit hati saya. Tapi ada nggak rasa sakitnya itu? Kan nggak ada. Tapi merasakan. Hari ini saya benar-benar merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi nggak ada. Tapi kita merasakan. Begitulah wujud adanya Tuhan. Ya kan ya? Kalau gelap nih. Lampu kita matiin atau dalam keadaan gelap gulita, gelap nih. Yang namanya gelap itu mana? Wujudnya itu mana? Coba manusia nih. Kita kan manusia nih. Yang manusia itu mana? Mana sih manusia itu mana coba? Iya kan ya? Manusia kan? Padahal ma itu sendiri sesuatu. Ma itu kan dasar manusia. Ma itu sesuatu. Manusia itu yang dilupakan. Jadi manusia itu selalu lupa, terlupakan, tersisihkan, terhinakan. Itu selalu gitu. Manusia. Jadi tentang pertanyaan atau sandarannya sampai kapanpun akan selalu begitu. Tetapi setidaknya kita punya pemikiran bahwa sebenarnya pembeda antara akhlak pada manusia dan akhlak pada Tuhan itu beda. Kok beda? Iya. Kata yang mungkin ahli-ahli yang ngomong itu sebenarnya pengen tahu Tuhan itu seperti apa. Ya kan ya? Bahkan dulu ada konon di tanah Jawa itu ada Syekh Siti Jenar. Ya kan ya? Ya Pak. Ada yang pernah baca nggak? Pernah. Dia menyebutkan bahwasanya manunggaling Gusti. Kaulah Tuhan itu menyatu dalam dirinya. Baik. Assalamualaikum. Syekh Siti Jenar nggak ada sih. Siti Jenar nggak ada. Assalamualaikum ya wallah nggak ada. Terus dijawab lagi. Yang ada adalah Tuhan yang Maha Esa. Sampai ini. Bahwa kita itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah Tuhan. Yang ada adalah Allah. Jika kita ingin mengenal kita ini sebenarnya bukti. Contoh, Allah punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang, betul nggak? Kita punya nggak sifat kasih sayang?
Punya kan? Itu bagian. Karena Allah itu punya sifat dasar. Allah itu pemarah jika hambanya itu berbuat salah. Kita pun juga gitu. Jika kita dihianati, disakiti, kita akan membalasnya. Tetapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Next, mungkin ada yang mau dilanjutkan atau ada yang mau tanya? Maaf Pak, untuk gimana Kak jawabannya? Udah Pak belum? Kalau sebelum katanya. Berarti tadi ada dua ya? Lahir dan batin. Lahir dan batin. Berarti yang batin itu akhlak kita kepada Tuhan. Berarti nggak perlu yang lahir apa? Yang Tuhan yang batin. Yang Tuhan itu yang batin. Yang batin. Berarti ketika kita berakhlak kepada Tuhan nggak perlu yang lahir lagi ya? Sebenarnya kalau sifatnya rendah hati dan berserah diri udah nggak perlu Kak. Jadi kita ada begini istilahnya begini. Kita berbuat kepada orang lain dan hati ada ikhlas gak? Gitu kan? Nah, yang ikhlas ini adalah akhlak yang diterima oleh Allah yang batin. Dan yang memberikan ini pasca kala itu memberi ke orang itu adalah lahir. Gitu kan? Oke. Dimas, mana Dimas? Itu tadi Oh, ada yang mau nambahin mungkin? Atau berikutnya kan banyak tuh ya bab-babnya tuh. Nah, akhlak ke orang tua nih. Akhlak ke orang tua, ada yang mau tanyain nggak itu? Contoh nih gini, sering kita mendengar anak durhaka tuh, ya kan ya? Kenapa? Karena anaknya mungkin mengabaikan orang tuanya, ya kan ya? Atau anaknya itu galak, omongnya kasar ke orang tuanya sehingga terucap dari bibir orang tuanya anak durhaka. Sampai di legenda di Nusantara itu dari Marin Kundang itu ya, itu kan efek dari anak durhaka. Pertanyaan berikutnya, ada nggak orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada, tapi bahasanya beda. Menelantarkan anaknya, ada? Itu kategori durhaka tidak? Ya, bisa nggak kita bahas itu? Ya kan? Mungkin ya, kan sering itu tahu-tahu anaknya nggak tahu hasil hubungan gelap mungkin, tahu-tahu anaknya di tempat sampah, aborsi ya. Atau banyak, misalkan ngelola yayasan ya, yayasan itu banyak anak ini nggak tahu orang tuanya itu di mana. Orang tuanya itu di mana, kemudian dia itu nggak tahu orang tuanya seperti apa, bahkan wajah orang tuanya itu nggak tahu seperti apa, nama pun nggak tahu. Nah ini apakah orang tua kategori durhaka terhadap anaknya? Ada nggak yang punya pengalaman itu? Saya Pak, teman saya banyak main di panti. Itu kan Bapak mungkin tahu kalau di daerah Jagar sana ada panti asuhan sosial 4. Nah waktu itu jadi waktu saya semasa SMP itu saya di sana, waktu SMP di sana. Dan kalau saya nongkrong briefing itu ada teman saya namanya Asep. Jadi dia itu katanya Pasti orang Jawa itu. Nama Sunda. ya, jadi waktu itu katanya kepalanya tuh terbentur, dia lupa ingatan. Nah terus dia sama kakeknya di Ancol, dia itu kayak dibuang gitu. Orang tuanya katanya nggak nyari, dia nungguin di situ aja, nungguin sampai berhari-hari, sampai diambil salah satu PP, akhirnya ditaruh di Klender. Di Klender sana tuh ada panti Klender PSA 2 atau 3 kurang lebih gitu kan. Di Tebet juga ada, cuman yang paling Tebet di perempuan-perempuannya. Jadi waktu itu kan saya nanya-nanya ke yang lain tuh di juga, ada yang sempat kenal sama orang tuanya terus dibuang, ada juga yang
nggak tahu sama sekali orang tuanya di mana. Bahkan itu yang namanya Asep ini dia sempat tahu kuburan kakeknya, dan dia itu 3 hari 3 malam gak mau pulang dari kuburan itu. Saya nemenin waktu itu, dia kuburannya di Pekayon Pak, di Pekayon kuburannya. Katanya saya bilang gini, ayo pulang. Saya bilang Pak, udah malam, katanya gini, gak mau, saya belum pulang, saya mau di sini, mau nunggu, katanya gitu kan. Itu posisinya lagi lebaran Pak, gitu. Saya mau di sini katanya, nggak tahu itu kuburan baru didatengin sama orang Pak, jadi sampai saat ini dia punya orang tua. Yang jadi pembahasan kita hari ini itu apakah termasuk akhlak ya? Orang baiknya akhlak orang tua terhadap anak-anaknya mungkin ya? Ya kan ya? Yang dibahas itu kita kan sering harus patuh dengan orang tua. Ya. Kamu harus taat pada orang tua. Kamu harus hormat pada orang tua. Ya kan ya? Dikit-dikit anak durhaka. Anak orang ini dibilangin nggak dengar, dasar anak bandel nih. Sering kan? Sering gitu. Bahkan anak yang sering diungkap-ungkap itu tuh terngiang gitu di otaknya nih, sampai dewasa nanti akan muncul terus, ingat terus. Padahal kewajiban itu bukan hanya anak ke orang tuanya, tapi orang tua ke anaknya juga berkewajiban. Kewajiban membesarkan, kewajiban mendidik, yang terakhir kewajiban menikahkan jika sudah dewasa. Itu kewajibannya. Makanya nggak ada bekas gitu, nggak ada ya, bekas anaknya, enggak kan? Tapi mantan anaknya atau mantan ini nggak ada, tapi mantan istri ada, mantan gebetan ada, banyak. Tapi kita hanya sering mendengar bahwa anak durhaka. Ini kadang sering kita fakta itu atau sering ilmu-ilmu seperti itu sering diungkapkan gitu. Padahal kan mesti balance nih, mesti seimbang. Namanya orang tua ya berkewajiban memberi pendidikan, membiayai jika orang tuanya mampu. Tetapi jika orang tuanya tidak mampu, bilang sama orang tuanya, ya saya udah gede, biarkan saya mencari pengalaman, biarkan saya mencari. Itu luar biasa. Itu emaknya atau bapaknya mendengar kata-kata itu merinding. Biarkan. Itu sampai kapanpun, bahkan ketika anaknya ngomong gitu tuh, melangkahkan kakinya, itu sampai dia itu selalu ingat ke anaknya. Apa yang didoakan, semoga anaknya itu lurus, semoga anaknya itu tercapai cita-cita. Tapi kalau keluarnya gitu, keluar dari rumah itu dengan amarah, dengan frontal, apa yang terucap dari orang tuanya tentunya jelek. Semoga ditabrak motor, ya kan ya? Benar, pernah nggak? Saya tuh punya teman waktu SMP, dikasih waktu itu ada motor baru, dikasihlah dengan pongahnya dia, minta dengan sungguh-sungguh, ambil marah-marah, kemudian dapat motor. Rumahnya kebetulan pinggir motor, mau kemana? Mencari masalah. Si anak ini ngomongnya mau nyari masalah, padahal mau keluar gitu. Ya ngomong keluar aja, maksudnya gitu. Ya ngomong keluar aja, mau keluar mau ke rumah teman, kan enak gitu kan. Tapi si anak ini keluar dengan motor barunya karena sambil marah sama orang tuanya, mau kemana? Mau keluar, yang masalah. Begitu keluar, tentunya ada angkot langsung nabrak, di situ juga langsung ada masalah. Motornya ini, orangnya juga langsung tewas di sini. Makanya ngomong yang benar, jangan ngasal, Ingat terkadang itu ucapan itu apapun adalah doa buat. Akhlak yang baik ya selalu
berucap, berdialog, bercakap dengan baik. Ada lagi terusannya mungkin? Mau bertanya Pak? Ya, silakan. Contoh alat berfungsi terhadap diri sendiri. Di sini disebutkan memelihara kesucian. Yang dimaksud memelihara kesucian itu di mana? Membayar kesucian itu dulu masuk. Iya, menjaga diri sendiri juga termasuk. Karena isbagul wudu sebenarnya. Jadi kebanyakan orang itu tidak tahu isbagul wudu. Kalau di agama lain? Kalau di agama lain, ya mungkin mereka punya cara sendiri mensucikan diri. Siapa namanya? Wahyu Wahyu. Wahyu. Ya, jelas nggak? Tadi kalau saya kurang jelas, saya jelasin isbagul wudu itu maksudnya apa. Ada lagi? Mau nanya dong, Ya silakan. kan ini di poin ketiga ada anak terhadap sesama manusia ya. Itu contoh sesuatu hal yang tidak termasuk ke dalam akhlak sesama manusia itu apa sih? Contoh terhadap manusia kan? Contoh sesuatu halnya. Ih, Contoh sesuatu hal ya yang tidak termaksud ke dalam akhlak sesama manusia. Jadi termasuk Kalau tanya sebutkan nama dulu ya. Oh iya, nama saya Asri. Silakan dijawab pertanyaannya mungkin. saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Asri. Nah tadi kan pertanyaannya kan apa contoh sesuatu hal yang tidak masuk ke apa tadi pertanyaannya? Yang tidak termaksud. Ini akhlak baik terhadap manusia. Contoh yang tidak masuk. Misalnya saling menjatuhkan sama manusia, itu kan tidak termasuk kok akhlak yang baik terhadap manusia. Contohnya menjatuhkan terhadap manusia, terus sama manusia lah, menjatuhkan sama manusia. Contohnya kasar itu. Contohnya apa ya? Ya apa? Ya itu saling menjatuhkan terhadap seseorang, saling menurunkan derajat seseorang, terus mengucilkan, menjauhkan. Ada yang perlu nanggapi mungkin? Iya, tadi mau menanggapi katanya. Iya, no? Menanggapi yang mana Pak? yang mana ya? Yang mana aja, silakan. Ya. Tadi apa? Apa aja? Yang tidak termasuk dari akhlak yang baik ya? Iya Pak, Kak. Sesama manusia. Sama manusia berarti di situ juga di manusia ini ada juga penyakit hati ya,
seperti kayak hasad, ria, sombong, itu juga tidak termasuk dari akhlak yang baik. Seperti itulah. Masih apa? Sudah paham kan semuanya apa itu ria, apa itu sombong? Sudah sama kotak 100. Ya buka dulu kan. Siapa ya? Paham. Jadi yang telah sudah pusat Pak. Oh, Habib. Ya intinya itu dah yang kata beliau Bapak kemarin, Khairunas Samfaunas. Itu kalau jauh dari itu tidak berguna, kita hidup tidak berguna bagi manusia, itu juga bukan termasuk akhlak yang baik. Jadi Khairunas Samfaunas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Jadi kalau tidak berguna juga, kita mau bantuin orang juga malas, itu juga termasuk bukan akhlak yang baik. Akhlak yang apa namanya, yang tidak termasuk akhlak yang baik ya terhadap manusia. Dia sering mencaci maki, membuli, kemudian ada di medsos misalnya ikut-ikutan membuli, ya kan sering itu ya. Nah, Kalau itu dimasukkan ke kategori bercanda gimana itu Pak? kan bercanda kan ada ini, kecuali bercanda yang orang kita bercanda itu memang biasa gitu, tidak ada sakit hati. Tapi kalau orang yang tidak pernah kita ajak bercanda juga mungkin hatinya sakit juga. Dasar lo kalau ngopi nggak pernah bayarin, meskipun itu bercanda ya, ya kan kadang sering ya ungkapan-ungkapan bercanda tapi kena gitu, ya kan ya? Iya benar Pak. Ya, nih kita sering ngopi nih ya, ngopi datang tuh, giliran mau bayar, dia alasannya kamar mandi lah, inilah, atau dia duluan lah, nanti dia bayar, dia sering gitu. Ya, iya kalau yang tinggal yang terakhir itu kan pas punya duit gitu. Ya kalau enggak, ini kan bisa malu semua gitu. Karena ini kan akhlak-akhlak juga gitu. Tetapi perlu diketahui juga akhlak yang baik ketika misalnya kita ada rezeki ini ajak temennya, sekedar ngopi bayarin, itu luar biasa itu. Gak bisa bayarin nih, kata Mas Haji tadi ya, Ismail tadi, ya senyum aja gitu, tersenyum maksudnya tampilkan wajah tersenyum. Nabi itu berhasil dakwahnya karena akhlak yang baik kan ya, karena akhlak yang baik, makanya kemarin disebut inama itu utamina makarimah. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bukan berarti akhlak-akhlak yang dulu itu enggak baik, tapi diutus untuk menyempurnakannya. Akhlaknya itu sudah baik, tapi disempurnakan. Terus sekarang memang udah sempurna. Sampai kapanpun manusia itu nggak akan sempurna, karena manusia itu tempatnya salah dan salah itu udah. Jangankan orang yang lagi belajar, yang kategori syekh, kategori pendeta pun juga banyak salahnya. Jangan dikira orang yang ahli sujud ke masjid kemudian dia itu berakhlak baik, belum tentu. Bisa jadi ngomongnya mungkin, bisa jadi karena yang masuk neraka nanti itu bukan karena perbuatan badanianya, jasmaninya, tapi mungkin karena gerakan-gerakan jempol kita.
ya kan ya? Jangan dikira kita anteng di rumah, di kamar mojok, nggak ada suaranya, tahu-tahu nyalain HP terus nih. Ini kan perlu dicurigai juga. Ini nonton apa itu? Ya? Itu wajar nggak? Ya wajar aja. Itu kan juga manusia gitu. Wajar aja. Tapi ya kita bisa mengontrol diri. Yang tempo hari saya jelaskan ada anaknya teman saya itu kelas 2 SMP itu tahu-tahu habis mandi dijeblak langsung nggak bisa melihat matanya. Setelah dibawa ke Cipto sana, rumah sakit Cipto katanya radang penglihatan, radang mata. Setelah diselidiki ditanya ada gejala apa? Nggak ada. Ternyata selidiki terlalu sering berjam-jam melihatin HP. Yang sering itu malam sendiri mocok ya. Ada nggak ya di sini? Karena kadang satu ini gitu, suatu kenikmatan nggak ada, ya kan? Lagi bengong, yang ada itu ya udah. Padahal itu efeknya luar biasa. Sering ngebully, itu luar biasa ya. Akhlak terhadap Tuhan. Akhlak terhadap Tuhan itu gimana ya? Ada bisa jelasin nggak? Apakah hanya menjalankan kewajiban udah, atau perintah-perintahnya kita jalankan ya udah? Jadi kalau orang yang nggak ada agamanya Pak, itu gimana? Gimana? Kalau orang yang nggak ada agamanya, Apa? Yang nggak ada agama, yang nggak punya agama. itu cara berakhlak yang baik dengan Tuhan itu gimana? Mau dijawab ya? Sebutkan nama dulu dong. Robin, Bau. Nama saya Robertus Mautar. Hah? Nama saya Robertus Mautar. Oke. Ini kan ada di slide pertama, ini ada disebut akhlak terhadap Tuhan. Itu maksudnya akhlak yang baik terhadap Tuhan itu gimana? Kita tahu kan sebagian orang ada yang tidak punya agama. Baiklah kalau tidak punya agama, cara berakhlak yang baik terhadap Tuhan kayak beribadah. Jadi itu yang sudah punya agama. Makanya jangan telat, Mas. Makanya jangan telat. Ada yang mau menanggapi mungkin? Kalau tidak beragama gimana? Nah, berarti dia bukan warga Indonesia dong? Maaf ya, ya kan? Coba yang di Indonesia apa agamanya? Ada berapa? 6. Tapi diresmikan Pak. Yang diresmikan, yang disetujui. Sama negara aja nggak disetujui. Betul nggak? Betul. Sama manusia, ini aja nggak disetujui. Sama undang-undang manusia nggak disetujui. Bahkan disuruh bohong orang itu, udah agama apa aja deh. Ada yang banyak yang kayak gitu. Di Betawi aja ada, tapi di KTP itu Islam. Ditanya udah agama dia. Nah, berakhlak terhadap Tuhan, kalau orang itu tidak beragama gimana? Gak berakhlak berarti. Hah? Berarti gak berakhlak Pak. Ya berarti tidak berakhlak Baru tidak berakhlak terhadap Tuhan ya. kadang Pak. Tapi tetap orang yang berakhlak itu tetap ada kasih sayangnya. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tafsir itu Rahman, Bismillahirrahman.
itu kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah pada semuanya. Semuanya gitu. Orang beragama, non-muslim, orang yang taat beragama, yang tidak taat agama itu dikasih semuanya. Bahkan kita nggak sholat di sehari-hari enggak, yang muslim nggak sholat, dikasih hidup masih, dikasih oksigen masih, ya kan ya, dikasih mata. Gitu. Bayangin nggak? Jika kita punya mulut tapi nggak bisa berbicara, ya kan? Bisa bayangin nggak? Ya? Punya mata ini bisa melek, tapi nggak bisa melihat. Ini kan rahmat, nikmat Allah yang mana yang didustakan kan? Kemudian nggak bisa dihitung itu nikmat-nikmat dalam itu disebutkan. Ya kan? Ya? Dikasih mata itu kita pernah minta, tapi Allah Maha Rahman. Nah, berikutnya mohon maaf ya, di agama kita yang Rahim khusus bagi orang-orang muslim. Percaya atau tidak? Nah, itu agama saya. Itu dalilnya gitu. Kalau nggak percaya, ya silakan, monggo. Tapi saya tidak beragama, Pak. Ya silakan juga gitu. Jangankan zaman kita, zaman Nabi aja ngomong gini. Siapa yang memerangi orang Yahudi, musuhnya adalah saya, musuhnya adalah aku. Berarti Nabi itu melindungi orang-orang yang non-muslim. Rahman, Rahim. Tetapi ingat ya, agama kita, Nabi kita, Nabi Muhammad itu memerangi, mengajak orang untuk masuk Islam supaya apa? Supaya tunduk, khusyuk, tentunya sholat. Kan disuruh sholat doang. Kamu tuh akui Tuhan itu satu. Dan akui Allah itu ada. Selepasnya, wallah alam. Tapi banyak kok yang sudah dimuslimkan kemudian ya masing-masing monggo, yang tidak beragama monggo, yang non-muslim monggo, silakan. Itu pun juga dalam naungan dan kasih sayang Allah tetap Rahman Rahim. Jadi Rahimnya itu khusus buat kita umat muslim. Itu yang berkeyakinan, berakidah muslim. Yang kalau tidak beragama pasti ya namanya kamu syukur dong. Nah, rasa syukur itu aja, rasa syukur tuh itu bagian daripada beragama tentunya. Kalau saya nggak beragama Pak, tapi saya baik sama orang, itu nggak cukup. Ya kan ya? Kan agama itu diciptakan, manusia ini diciptakan ini untuk apa? Untuk beribadah. Kuliah nih, berangkat kuliah ya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim dari rumah. Itu tuh dari rumah sampai tempat tujuan, sampai rumah lagi itu langkah per langkah pahala. Nah, bantahan tentang kalau tidak beragama bagaimana akhlaknya? Menurut kita itu tidak beragama. Tidak berakhlak terhadap Tuhan. Tapi mungkin dia berakhlak pada manusia ya. Mungkin dia berakhlak pada manusia mungkin. Jadi gini Pak, kan agama itu kan menurut saya itu kan buat manusia. Jadi itu kayak simbol Pak. Kan ada juga orang beragama tapi tidak bertuhan, dan ada orang yang tidak beragama tapi bertuhan. Jadi itu gimana? Ada orang beragama nih, agama Islam nih, tapi senang dia nggak mengakui loh, nggak percaya. Kok nggak percaya? Saya dukun, itu nggak percaya namanya. Ada situ lagi. Padahal dia mengakui asyhadu alla ilaha illallah, hatinya itu sering. Tetapi ada juga yang tidak beragama seakan-akan agama, yang mendingan agama aja gitu, pilih aja salah satu. Satu diakui undang-undang, kemudian Islam mengajarkan ya rahmat lil alamin, bahwa Islam itu sebenarnya membawa rahmat buat kita semuanya. Orang yang tidak beragama pun dihormati, orang yang tidak bertuhan pun dihormati, orang yang menghina kita pun asyiddal al kufar
ruhama bainahum. Ya kan? Mestinya kalau kita. Tetapi akhlak yang baik, ya kalau dia baik kita baik. Kalau dia nggak mengusik ya biarin aja. Bahkan ya kalau dia sudah membayar pajak pada negara, termasuk orang-orang yang baik, kata ya kesimpulannya orang yang tidak beragama apakah berakhlak pada Tuhan? Berakhlak pada Tuhan salah satunya beragama, ya kan? Di Islam sendiri kamu beragama, di agama. Kenapa harus Islam? Inna dina indallah Islam, bahwa di hadapan Allah itu agama yang paling baik itu Islam. Itu menurut kita. Saya punya keyakinan lagi, itu masalahnya. Silahkan, karena sering kita bahas lakum dinukum bagimu agamamu. Di situ aja disebutkan bagimu agamamu dan bagiku ya agamaku. Kalau kamu berbeda pendapat, ya monggo silakan. Tapi ada juga, Pak, Tuhan saya banyak, Pak. Ada nggak gitu? Ada. Berarti akhlaknya semakin baik dong. Ya Allah juga. Tapi yang jelas, ketika orang itu beragama dengan baik, biasanya akhlaknya juga baik. Tapi kalau dia agamanya kurang baik, biasanya etikanya juga kurang baik. Oh, tapi yang di sana Pak, meskipun satu agama, tapi antar agama pun, antar sesama pun juga saling ini Pak, mengkafirkan. Kafir loh, itu bahaya. Itu bahaya itu. Satu, nggak boleh antar penganut satu terhadap penganut yang lain itu mengkafirkan, itu nggak boleh. Meskipun boleh disebutkan di Al-Quran itu ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang kafir. Kafir itu apa sih? Kafir itu menurut agama Islam, di luar agama Islam itu kafir. Bagi agama lain, non-Muslim, orang yang misalnya orang Kristen nih, menganggap orang Muslim itu juga kafir. Begitupun menganggapnya orang Hindu, beragama Hindu ke agama Muslim juga kafir. Kafir itu di luar agama kita, di luar agama mereka itu kafir. Oh, nanti surganya wallahu a'lam. Surga itu kan diciptakan, sudah dibentuk ketika ada di dunia, dibentuk. Karena bekal menuju surga itu di dunia ini. Tapi jawaban pasti nggak puas ya, nggak akan puas. Jangankan itu, jangankan orang lain, saudaranya, pamannya sendiri adalah musuh terbesar daripada Nabi. Ya kan ya? Pamannya sendiri yang dari kecil itu dipiara, disanjung, tapi begitu ada dia menjadi Nabi, orang pertama yang sampai akhir hayatnya dia akan mengutuk gitu. Padahal pamannya, bahkan orang pertama yang memerdekakan kaulanya itu ya orang tersebut. Ada lagi mungkin? Pak, terakhir Pak. Ya Allah. Bagaimana cara menjadikan seseorang yang memiliki akhlak tercela, menjadikan dia itu menjadi akhlaknya lebih baik, sedangkan keluarga dan lingkungan pertemanannya saja tidak baik. Ada yang mau menanggapi? Ulang. Bagaimana cara menjadikan seorang yang tidak memiliki akhlak tercela menjadi akhlak lebih baik, sedangkan lingkungan keluarganya dan lingkungan pertemanannya tidak baik? Bagaimana caranya? Kembali ke diri sendiri.
Tanggapi ini. Tapi dulu udah ngomong bingung. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Jika kita ingin atau menjadikan atau memiliki alat tercela ya, jadi ada kepinginan nggak? Orang Saya udah kerja di belakang. ya enggak. Rifki sifatnya tercela gitu. Saya lihat di lingkungan keluarga atau lingkungan jelek atau gimana gitu Pak. Saya gimana ya cara merubah dia gitu, jadi lebih baik. Cara mau bagaimana Dam? Merubah menjadi apanya lebih terpuji. Merubah diri sendiri apa orang lain? Orang lain sendiri. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Habib Fahar. Habib. Bahar Pak Habib dulu Pak. Ala Habib. Ulang lagi ini Dam. Dia ikuti aliran keras itu. Iya. Tapi aliran keras itu bukan berarti aliran alat tertutup, bukan ya? Bukan ya? Karena ada yang asyidda ala kufar rahma'u bainahum. Kita bagian di mana? Ada orang cara berubah akhlak itu dengan cara kekerasan. Harus diperangi nih orang, nggak bisa. Dia ini harus dikalahkan. Harus dilawan Pak. Gak bisa soalnya dengan omongan gak bisa. Dengan harta misalnya, dengan jabatan dia akan tutup ini. Dikasih kerjaan, dia tutup sama kita. Ada juga yang dengan akhlak. Tapi mungkin ada yang dari teman-temannya ada yang mau menanggapi cara merubah atau membantu teman menjadi akhlak terpuji. Meskipun kanan kirinya, saudaranya, orang tuanya, keluarganya atau tempat pergaulan dia itu kurang mendukung istilahnya. Jelek semua. Kembali ke diri sendiri kalau kayak gitu. Kalau emang ada kemauan, ya mungkin bisa berubah. Kalau nggak ada kemauan, gitu-gitu aja. Itu yang ingin merubah si ini apa yang ini Pak? Maksudnya orang kedua apa yang diri sendiri yang ingin berubah Pak? Pengen membantu temannya supaya berubah menjadi akhlak yang baik. Bisa juga diri sendiri kita gitu. Ya kan? Pengen dong. Karena kodrat manusia itu diciptakan baik. Ya kan ya? Bahwa manusia itu diciptakan maulud itu, suci. Fitrah manusia itu baik. Sekejam-kejamnya orang, sejahat-jahatnya orang itu baik. Sekejam-kejamnya, sejahat-jahatnya orang ahli bunuh nih, dia tega gak bunuh anak? Enggak kan ya? Tapi ada yang bunuh anaknya, berarti itu udah setan ya. Coba di penjara-penjara yang bunuh anaknya. Ada yang tanggapi mungkin? Mas Ilham atau Mas Aji? Kalau dari saya sih mulai dari si teman yang pengen ngerubah dulu Pak. Jadi dia mencontoh yang baik-baik, kan lama-lama si temen itu main bareng nih. Coba kalau kayak merasa berdosa gitu pengen berubah. Kalau saya sih kayak gitu. Kalau saya Contoh yang baik. kalau dari saya gini Pak, kalau emang dasarnya juga kan kita mau berubah Pak, mau berubah. Tetapi lingkungan kita, teman-teman kita, tetangga kita, bahkan orang-orang sekitar kita itu bisa ibarat kata mah alatnya kurang baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau saya sih lebih baik menjauh Pak, daripada saya ikut terjerumus. Karena kan ibarat kata ini Pak kesannya, emang kita di neraka ngajak kerja, kita di surga ngajak kerja enggak. Kalau saya itu prinsipnya, kalau emang dia
bukan orang yang baik, perilakunya itu buruk, saya lebih menjauh dan saya perbaiki akhlak saya sendiri, fokus pada diri sendiri aja Pak. Gitu Pak. Iya, lebih baik kita lebih baik putus daripada kita jerumus. Tapi udah cinta sama dia. Cinta Pak. Susah ya. Kalau bawaannya hati itu susah. Udah cinta Pak. Iya. Dibahas sama jenis itu maksudnya. Pertemanan putus Oh, pertama putus. Gak ada cinta. Padahal dulu timbulnya juga karena cinta kan ya. Nah, kalau keadaan itu ya kan pilihan dengan cinta gitu. Ajak dia cinta, bukan bercinta ya. Oh, dia masa kita bercinta. Dekati dia dengan cinta, dengan akhlak dia. Bukan diajak bercinta. Ada yang mau ini lagi, Mas? Kayaknya dari ini itu banyak atau segudang apa namanya, pertanyaan-pertanyaan dan argumen-argumen yang siap dia lontarkan. Silakan. Iya. Iya, emang siapa? Kita ngomong. Ya. Mungkin Mas Radio hari ini lagi sakit, nggak ada suaranya. Atau kabarnya lagi komen. nggak akan mandi lagi ya. Pak, mau bertanya Pak. Iya, Mas Bayu. Bapak tahu Zakir Naik Pak? Hah? Zakir Naik yang suka debat buat Iya. masuk di Indonesia. Dokter Zaida. Sudah jadi. Itu kan kalau semuanya dari pihak Kristen, ya maaf ya, dari pihak lain mualaf gitu, itu pasti di Debat. iya di debat gitu. Terus setelah mualaf di pihak gerejanya kan pasti ada goncangan nih. Nah yang dilakukan Dr. Zakir Naik ini termasuk akhlak baik atau akhlak buruk? Yang ada yang tanggapi tidak? Silakan. Enggak. Gimana ya? Jelasnya ya. Ya. Kan ini Zakir Naik. Kasih dengan orang yang beda agama. Nah, ketika selesai berdebat, orang yang beda agama itu jadi masuk Islam. Nah, paham nggak? Paham nggak? Nah, di pihak gereja yang beda agama tadi, yang pihak ibadahnya pasti kan ada terjadi guncangan gitu. Oh ini orang ini masuk ini. Nah, yang dilakukan Dr. Zakir Naik ini termasuk akhlak baik atau akhlak buruk? Berarti jawabannya harus satu ya, baik apa Baik buruk? atau Nah, buruk gitu. kalau menurut saya baik Pak. Baik, karena Islam. Jantar dulu. Kalau saya malah tentu baik, Ah. tentu buruk. Itu kan kepribadian kita. Iya. Kita yang tahu saya tidak kan. Iya, slow. Abang Robert, slow Bun. Iya, itu dia. Tapi kepribadiannya nggak ganda kan? Gimana? Kepribadiannya nggak ganda kan? Agak. Soalnya kepribadian ganda kan? Cowok gak ada cewek gitu. Kalau menurut saya sih baik Pak. Yang penting tidak merugikan sama orang lain. Ya kata yang kita tadi, agamaku ya agamamu. Yang penting ketika kita memasukkan Islam, orang mualaf, orang non Islam jadi mualaf baru masuk Islam. Yang penting tidak merugikan orang lain juga. Tidak melibatkan apa ya kesedihan orang lain juga. Gitu kan? Ya, kita dia harus minta restu dulu dari keluarganya atau orang tuanya. Amin. Ya, ada dari Mas Wahyu ini, misalnya gini, dari saudara kita atau tetangga ya, yang non Muslim masuk Islam, ya kan? Begitu dia balik lagi ke keluarganya, dia nggak diakui sebagai keluarga itu. Begitu juga sebaliknya, dari Muslim nih, ada kan banyak yang
murtad ya istilahnya, yang keluar dari agama Islam. Begitu masuk Islam lagi ya banyak yang nggak diakui Islam, karena agama itu begitu. Kalau kamu udah pindah berarti ya bukan saudaranya. Apakah itu termasuk akhlak yang baik? Kalau kan ada lahir ada batin ya. Ya Pak. Ya kan tadi ya. Iya. Ada lahir ada batin. Kalau batin adalah urusan dengan manusia, ya tentunya akhlak kurang baik, karena akan mericuhkan pertengkaran atau permusuhan antar keluarga atau antar masjid itu. Tapi kalau batinnya baik antar kita atau orang tersebut dengan Tuhannya, wallahu a'lam. Berarti ada akhlak yang batin dan akhlak yang lahir dan batin. Makanya ketika kita beragama itu lahir dan batin, berakhlak itu lahir dan batin, beragama itu lahir dan batin. Kadang orang beragama nih, lahirnya beragama, tapi batinnya enggak. Saya itu kalau nggak bawa jam tangan, orang cakep, misalnya Mas Hasan, orang cakep kalau nggak bawa, itu sudah sirik, iya kan? Ya sirik. Saya kalau nggak pakai sepatu bagus itu kurang menarik. Udah sih, lu pakai sepatu aja, pakai jam tangan aja. Tergantung niat sih Pak. Tapi timbulkan dari hati gitu. Innernya itu. Dari dalamnya. Ya kalau memang udah ya pakai apa aja, kan? Nah sama kayak itu, udah. Apalagi udah tuh tak beragam itu luar biasa. Subhanallah. Aduh. Subhanallah ya. Masya Allah. Terkadang ada jeleknya juga dokter naik itu ya. Contohnya nih, beliau menggebu kan ketika itu, dengan dalilnya, dengan kitab semua itu dihafal tuh. Karena ketika kita mau melawan musuh gitu ya, kita kan harus tahu musuh itu apa gitu. Hobinya apa? Misalnya saya mau melawan debat nih, mau melawan Mas Haji gitu. Saya harus tahu nih Mas Haji itu hobinya apa. Saya harus tahu Mas Haji itu kebiasaannya apa, kejelekannya apa, harus tahu. Misalnya kita gitu, harus tahu nih. Kalau nggak tahu kalah kita. Kuasai dulu orang yang kita ini, kita pelajari dulu profilnya itu, baru kita siap maju untuk berdebat. Nah, dokter naik itu begitu, dia pelajari agama-agama yang lain itu, bukan hanya dipelajari, hafal. Ya Pak, betul Pak. Hafal. Kitabnya orang Kristen itu hafal, bukan hafal aja di luar kepala. Bahkan disandingkan itu, tapi beliau punya kelemahannya. Terlalu menggebu itu. Setelah debat orang Kristen itu masuk setelah itu dibiarin. Yang bagus adalah ketika orang itu masuk Islam misalnya harus dibina. Ini mah diberi pedoman ya Pak. Pedoman, dideketin terus. Misalnya kayak ustadz yang ceramah kemana-mana itu ya, kemana gitu. Itu sebenarnya kurang baik juga Pak. Yang bagus adalah berdialog seperti ini, kemudian setelah mereka itu yang tidak berakhlak jadi berakhlak, yang berakhlak kurang baik menjadi berakhlak yang baik, dibina. Nah itu yang paling baik. Bukan berarti setelah mengepus itu, mendorong, menjustis, kemudian pokoknya berusaha mengalahkan lawan bicaranya. Setelah selesai takluk, dia tinggal. Nah itu kan akhlak kurang baik sebenarnya. Nabi itu nggak seperti itu. Nabi setelah berdakwah, kalau dia damai, tapi kalau musuhnya itu ngajak perang, setelah perang bukan ditinggal gitu, diutus-utusan supaya dididik. Begitu pun yang lainnya. Setelah berdakwah, ngajak dididik terus. Kamu masuk Islam, setelah itu dibiarin, itu bahaya.
bisa jadi terjerumus. Makanya Islam pun, apakah orang Islam itu masuk surga? Belum tentu juga. Apakah orang yang ahli sholat itu masuk surga? Belum tentu juga. Wailul lil musholin. Neraka bagi orang yang ahli sholat. Yang ahli sholat aja neraka, apalagi yang kagak. Ya kan? Yang ahli sholat aja masuk neraka, apalagi yang enggak. Berarti gimana? Akhlak yang baik, sholat yang baik, bertata krama yang baik, beretika yang baik. Berikutnya lagi ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ini Pak, ini kan ada akhlak terhadap orang tua. Kenapa akhlak terhadap guru tidak dicantumkan di sini Pak? Karena kan guru termasuk orang tua batin kita juga. Gimana Pak? Menurut Bapak gimana? Oh iya. Saya yakin pemahamannya Iya. dikoreksi aja ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak. Maksudnya mukadimah dulu, mukadimahnya nih. Alhamdulillah, terima kasih atas salam sejahtera dulu di sini. Sampaikan dulu gitu, sampaikan dulu. Setelah itu baru masuk materi. Tapi nggak apa-apa, oke ya. Untuk berikutnya kita penting juga ya, masalah pada orang tua atau pada guru nggak ada. Iya Pak. Padahal orang tua itu kan, guru ini kan masuk orang tua dua. Bisa jadi, mohon maaf, kita bisa baca tulis karena siapa? Kita mengerti, mohon maaf, ya Radil nih bisa baca Quran karena siapa? Bisa jadi orang tuanya nggak sempat ngajarin. Untuk berikutnya guru itu bahkan lawan tanpa dasar. Setuju. Horas Bang. Gak ada presiden kan? Aku gak ada guru. Tapi guru dilupakan. Guru dilupakan. Banyak yang guru-guru itu hidupnya jauh di bawah garis kemiskinan. Bahkan dulu-dulu itu banyak guru yang nyambi apa? Itu kan mestinya tanggung jawab pemerintah. Karena pendidikan itu tanggung jawab pemerintah. Di Indonesia ini ngomong politik dulu ya. Di Indonesia ini BUMN terbanyak di dunia. Indonesia ini punya BUMN terbanyak di dunia. Itu kalau dikelola benar Pak, rakyat Indonesia sejahtera. Sejahtera. Bisa jadi sekolah ini semuanya gratis, bahkan dibayari. Ya kan? Tapi yang terjadi sudah dikuasai. Yang terjadi adalah masuk BUMN aja luar biasa susah. BUMN terbanyak di dunia itu Indonesia. Tapi rakyatnya, warganya mayoritas secara contoh tahu berikut kan ya? Tahu. Itu luar biasa. Bahkan ada jenis uranium termahal di atas masih. Coba warganya masih pakai OTK, beli apa, kain aja nggak sanggup, mandi aja masih mandi di kali. Iya kan ya? Akhirnya apa? Dijadikan budaya, dibiarin orang-orang kayak gitu, sehingga terjadi ada apa namanya, ada orang yang
berkunjung kemudian jadi wisata. Ini kan luar biasa jeleknya. Apalagi yang di Batam, yang di Bali, ya kan? Yang dibina, sehingga warga itu jadi wisata. Jadi apa namanya? Dieksploitasi. Nah ini kalau terus-terusan seperti itu, warga Indonesia akan terus-terusan seperti itu. Bahkan ketika kita mengajukan kritikan saja sudah dipedaya, sudah ditangkap. Hanya dikuasai orang-orang tertentu yang menguasai harta negara. Kalau benar-benar itu dikelola, sejahtera Indonesia. Kok bisa? Iya, coba bayangin. Di Arab Saudi, bisa nggak kita melempar pohon jadi lumpur? Nggak akan mungkin, Pak. Tapi Indonesia lempar dari sini ke tanah sana, hidup. Melempar biji aja, biji hidup. Bahkan biji korma dilempar di Indonesia itu hidup, ya? Yeah. Bahkan di Cianjur sana, Cianjur ke sana itu ada kebun itu ditanami korma itu bisa berbuah. Ini jadi luar biasa, tapi tidak dikelola sama pemerintah yang benar. Bahkan coba kita ini kan boleh kritik ya, pemimpin kita ini ketika berkampanye itu ngasih makanan dilempar, itu ngajarin akhlak yang gimana, kayak ngelemparin anjing aja, ya kan? Kadang sedih juga dengarnya ngeliatnya. Ngasih makanan ya tidak begitu caranya. Kan punya undang-undang, punya apa namanya keputusan aja. Ngapain bawa makanan dilempar? Buka kaca mobil lempar. Padahal yang dilempar itu warganya. Ini kan akhlak apa ini? Kita aja mau ngasih itu kita datangi. Alasannya keamanan. Ya kalau alasannya keamanan, keluarkan itu dana pakai peraturan, pakai kepres gitu. Itu kan lebih dasar. Ini akhlak juga. Di sini juga nggak disebut juga ya akhlak pemimpin terhadap warganya atau akhlak warganya terhadap pimpinannya. Soalnya kita nanti ini kan bakalan setelah lulus dari sini ini kan pada yang kerja, ini kan pakai akhlak Pak. Oh saya kan instansi banyak Pak, channel-channel banyak, gampang. Oke gampang, tapi kalau akhlaknya kurang baik, karena akhlak ini siapa yang punya akhlak yang baik dia akan bertahan. Akhlak yang baik dia akan bertahan. Akhlak untuk dirinya sendiri aja nih. Akhlak untuk dirinya sendiri. Waktunya makan nggak makan. Waktunya tidur, waktu tidur dengan tidur nih, dia nggak tidur. Itu akhlak kurang baik terhadap dirinya sendiri. Betul ya? Dipaksa matanya, dipaksa nonton bola, dipaksa main game, dipaksa matanya. Itu akhlak kurang baik terhadap dirinya sendiri. Ya masa-masa belajar digunakan untuk belajar. Kita bayangin di luar sana banyak teman atau saudara kita yang nggak sanggup, jangankan kuliah, bayar kontrakan aja tidak bisa. Kita bisa kuliah, masih punya cadangan atau punya wawasan, punya itikat baik, punya cita-cita baik. Cita-cita saya adalah sampaikan dulu Pak.
bermanfaat untuk diri, untuk keluarga dan lingkungan. Jangan untuk diri sendiri. Ketika kita punya keinginan nanti saya akan begini tanpa mengesampingkan orang lain. Nah, ketika kita sudah memikirkan orang lain, biasanya energi yang positif itu akan muncul, akan timbul giroh kebaikan. Jangan hanya untuk diri sendiri aja gitu. Saya kan begini nih, saya kuliah di sini nanti begini. Iya kalau benar, kalau nanti Allah mentakdirkan seperti itu. Kalau enggak gimana? Ya? Saya belajar, saya kuliah bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat keluarga, buat lingkungan di mana kita berada. Nah itu biasanya celah-celah itu akan muncul. Yang penting bermanfaat, berguna buat orang lain. Di kesehatan itu luar biasa, Pak. Jangan kayak kemarin-kemarin orang masuk rumah sakit, pulang ke rumah sakit ini sakit biasa, begitu pulang mati atau meninggal. Apa ya? COVID kan? Iya. Padahal tidak. Padahal tesnya negatif. Mau ini juga negatif semua. Begitu mati atau meninggal, wafat, dinyatakan COVID. Ini kan luar biasa. Dan itu sering terjadi. Yang dari awal sakit memang sakit tua, dibawa ke rumah sakit, pulang COVID. Bahkan sampai ada, kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit, COVID. Sampai ada asumsi kayak gitu. Bahkan kita sendiri sampai a priori ya, kita bersih-bersih COVID. Ya? Pandangan benar COVID. Sehingga apa timbul? Karena kita selalu dijejeli dengan media-media kayak gitu. Media-media yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ambulan itu dengan seenaknya membunyikan alarmnya itu kencang-kencang, betul nggak? Betul. Itu kan bab panik itu, Pak. Orang sehat jadi sakit, yang sakit jadi mati. Kaget, COVID. Padahal betul, mati yang mati pasti. Takdirnya aja jadi COVID. Tapi yang jelas semuanya ada hikmah. Semua yang sudah terjadi akan terjadi dan sekarang ini itu sudah ditakdirkan. Tapi ingat ya, yang sudah berlalu nih, sudah berlalu gak akan kembali lagi. Gak akan kembali. Kita mundur kita tidak bisa. Kita berontak. Kenapa dulu saya kuliah di sini, mau pengen kuliah di sana tidak bisa. Nah sekarang ini saatnya nih, kan waktu itu ada 3 ya, waktu zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Zaman sekarang ini gunakan sebaik-baiknya. Zaman yang akan datang ini masih rahasia Tuhan gitu. Kita perbaiki aja sekarang. Justru saya itu bangga. Bangganya kenapa? Saya bangga terhadap Allah. Saya bangga terhadap Tuhan saya. Kok bisa? Saya sangat bangga. Kenapa? Karena Tuhan saya, Allah itu mengerti takdirnya. Takdir kita itu mengerti. Sudah mentakdirkan nanti bagaimana. Nanti tahu akan datang. Itu luar biasa. Nah, kalau takdir ini nikmati aja, lakukan saja. Lakukan yang terbaik, karena itu menunjukkan takdir yang terbaik. Oke, takdir yang terbaik. Ini harus diimani, karena ini bagian dari takdir Allah yang baik. Kalau takdir Allah yang kurang baik, gak di sini. Oke? Jam berapa sekarang?
Bentar lagi ada yang mau ditanggapi? Hah? Cukup? Ada yang di belakang mungkin ada yang mau bertanya atau mau? Terakhir Pak. Itu akhlak baik sebenarnya itu bawaan apa harus dilatih ya? Iya, ayo kita dilatih dari orang tuanya. Iya, kan ini nggak boleh. Berarti dilatih. Tapi yang jelas kebaikan nih asal muasal manusia itu baik. Fitrah manusia itu baik fitrahnya. Fitrah manusia itu baik. Itu intinya. Terus orang jadi ini, jadi kurang baik. Dasarnya orang itu baik. Kalau toh nanti akan datang dia yang baik, mungkin pergaulan atau mungkin didikan. Pertama dari orang tua ya. Dari pertama dia menghirup udara. Bayi udah diajarkan. Harus dilatih memang. Sholat aja harus dilatih, harus dipaksa. Sedekah aja itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak akan melanjutkan sesuatu yang baik. Mandi pagi misalnya, bangun pagi, itu kan masing-masingnya, terserah dong. Tapi kalau dipaksa, dia akan sering rajin menjadi habitat kebiasaan. Kalau yang rajin sholat malam sehari bangun tengah malam, terus-terusan dia akan jadi habit, kebiasaan. Oke, mungkin bisa ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Haji, Mas Mahesa Haji, Muhammad Fidan, Muhammad Ilham, Haji Mandala Putra. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya siapa ya? Arbi. Siapa? Nggak tahu. Tidak. Iya Mbak. Itu ya. Untuk pertemuan berikutnya judulnya apa? Apa tuh? Yang ingat orangnya sih. Siapa ya? Ingat yang waktu itu ditunjuk satu-satu Pak. Ya dulu udah ada ininya masing-masing. Koordinator masing-masing. Ingat gak? Ya, itu ingat sih materi, cuman kurang tahu juga beberapanya. Oh. Akhlak yang baik kemudian memahami arah tercela. Jadi bukan. masa depan Mas Idam ya, Mas Idam dan teman-temannya nanti dikirim dulu, jangan kalau bisa 2 hari sebelumnya, biar yang lain mungkin bisa belajar dulu, juga bikin di print yang satu ya. Lu ya, siapa? Jadi untuk berikutnya Mas Idam dan kawan-kawannya, ingat nggak teman-temannya siapa? Gak punya teman. Oh iya. Yang itu juga 4 atau 5 orang. Sebelum ditutup kita bubar, mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Sudah? Mas Wahyu sudah? Sudah? Saya mohon maaf ya kalau ada kata Oke, lanjut lagi. Biasa aja.
balik. Daftar naiknya dipelajari lagi ya. Bukan naik ke tobing ya. Baik, untuk pertemuan kali ini memahami akhlak yang baik. Insya Allah minggu berikutnya memahami akhlak yang tercela. Dari awal hingga akhir kurang lebihnya mohon dibukakan pintu, maaf yang seluas-luasnya. Kita baca doa ya. Kita baca doa masing-masing. Doa akhir ya. Doa mulai. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Pindah lagi sih. Tidak ada gitu. Terima kasih. Enggak kelas enggak? Hah? Mau dulu? Mau dulu.